Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara bersama dengan saya Pendeta Andreas Prastio. Dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Tapi sebelum itu, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan merenungkan firman-Mu, berkati pemberitaan firman. Kali ini ya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, kehendak-Mu dinyatakan, dan buat kami mengerti serta melakukannya sehingga hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan dari Injil Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menjadi pengikut Kristus yang setia, atau menjadi murid Yesus yang setia, adalah kerinduan Tuhan, adalah sasaran Tuhan terhadap semua orang. Karena itulah yang terkandung di dalam amanat agung Tuhan. Di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid yang setia tentu akan berdampak kepada sebuah kehidupan yang diubahkan. Kalau kita memperhatikan secara kehidupan kita yang nyata ini, murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang memiliki kemampuan adalah mereka yang tentu dengan setia mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak selalu menyenangkan, tetapi hal yang tidak menyenangkan pun mereka bisa melewati proses itu. Kehidupan di dalam Tuhan tidak selalu menyenangkan, tidak selalu juga menyusahkan, tapi menjadi penting bagaimana kita mengatasi tantangan-tantangan iman, perlombaan-perlombaan iman, sehingga kita mencapai kepada kedewasaan iman yang membawa pelipat gandaan menjadi murid yang setia dan memuridkan. Itu adalah kesukaan hati Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Dan kita sedang ada dalam posisi yang mana? Firman Tuhan mengingatkan kita. Hal yang pertama dari apa yang kita baca. Dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20 memberikan sebuah pengertian penting. Bagaimana kita menjadi murid yang setia? Yang pertama dimulai dari pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapa aku ini? Ya, ada yang menjawab Elia, ada yang menjawab Yeremia, ada yang menjawab nabi-nabi yang akan datang. Tetapi pengakuan Petrus di sana dikatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini menentukan, sudah. Ini menjadi dasar bagaimana kita menjadi murid yang setia. Ketika kita memiliki pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, akan membuat kita terus mampu mengiring Dia. Ya, karena itu memiliki pengertian yang benar akan Kristus. Jangan berdasarkan perspektif manusia. Orang Saduki, orang Farisi ingin mengenal tentang Mesias itu. Dan dia meminta tanda. Tapi Kristus berkata, tidak akan diberikan tanda selain tanda Yudas. Nah, pengajaran-pengajaran di dunia ini banyak yang berorientasi kepada manusia. Banyak berorientasi kepada perspektif manusia. Dan Tuhan tidak menghendaki. Kenapa Tuhan menghendaki? Terbukti di dalam ayat yang ke-23 dari Injil Yohanes pasal 16. Ketika Petrus mengatakan engkau Mesias anak Allah yang hidup, Kristus berkata aku harus pergi ke Yerusalem, aku harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, orang ahli-ahli Taurat, aku harus dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam perspektif manusia, Petrus berkata sekali-kali itu tidak akan terjadi. Dan ayat 23 Tuhan mengingatkan dengan keras, kamu tidak memikirkan yang Allah pikirkan, kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan. Saudara, memiliki pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Kristus menjadi landasan bagaimana kita menjadi murid yang setia.
tidak tergoyahkan oleh angin pengajaran-pengajaran dunia ini. Kita dapat memilah, kita dapat mengambil sikap untuk hidup di dalam kehendaknya yang sempurna. Amin, saudara. Yang kedua, Yesus berkata, setiap orang yang mau. Ini menjadi sebuah penegasan untuk orang memiliki keinginan yang kuat di dalam mengiring Tuhan. Dia harus memiliki keinginan yang kuat. Yang Tuhan katakan di sini, yang mau, setiap orang yang mau. Kata yang mau di sana memberikan penegasan, memiliki keinginan yang terus-menerus ada dalam dirinya untuk berjalan bersama dengan Kristus, untuk mengiring Kristus, untuk mengikuti Kristus. Dan keinginan yang kuat ini tidak serta-merta ada dalam diri seseorang. Itu harus dengan pengenalan yang benar dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Karena itu, ketika kita memiliki pengenalan yang benar, pengetahuan yang benar, maka itu akan menghasilkan keinginan yang kuat. Kenapa keinginan yang kuat ada dalam diri kita? Karena kita meyakini di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus hanyalah kesia-siaan. Di dalam Kristuslah ada pengharapan. Di dalam Kristuslah ada jawaban. Di dalam Kristuslah ada kelegaan. Amin. Tapi kalau kita masih berpikir, masih memiliki pengetahuan atau hati ini masih condong di luar Kristus, ada jawaban di luar Kristus, ada jalan keluar, maka pasti kita tidak akan memiliki keinginan yang kuat. Karena itu Tuhan memberikan penegasan penting. Kau harus memiliki keinginan yang kuat. Petrus tidak mutung, Petrus tidak marah, Petrus tidak mundur, tidak kecewa ketika dia ditegur dengan keras. Kenapa? Karena pengakuan dan pengenalannya benar akan Allah, akan Yesus, saudara. Sehingga jangan hanya pengetahuan dan pengenalan yang benar, tapi juga harus memiliki keinginan yang kuat di dalam mengiring Tuhan. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar dan pengenalan yang benar, harusnya keinginan kita kuat dalam mengikuti Yesus. Ada cobaan, ada tantangan, ada hambatan, ada resiko di dalam menjadi murid Kristus. Jangan menyerah. Karena itu, yang ketiga, Yesus memberikan perintah. Setelah dia memberikan penegasan setiap orang yang mau mengikut aku, maka dikatakan, ia harus, sebuah perintah yang melengkapi untuk menjadi murid yang setia. Menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan, yang tidak boleh diabaikan. Ia harus perintah yang harus ada dalam kita menjalani hidup di dalam Tuhan. Perintah yang Tuhan mau, kita harus menyangkal diri kita. Ia harus menyangkal dirinya. Kata dirinya ini dikatakan, ia harus menolak keinginan manusia dagingnya setelah mengiring Yesus. Karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Roma 8 ayat yang ke-5-6. Keinginan daging adalah kebinasaan, tetapi keinginan roh adalah hidup yang kekal. Tuhan berkata, ia harus menyangkal. Perintah yang pertama adalah kita harus berani menolak, menampikkan keinginan-keinginan daging kita yang tidak sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Mengiring Tuhan, punya pengetahuan, pengenalan yang benar, punya kemauan yang kuat, tetapi ketika kita salah di dalam memandang sesuatu, diingatkan sesuai firman Tuhan, jangan mutung, jangan mundur, jangan berdalih, tetapi milikilah kerendahan hati. Apa? Firman Tuhan berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Belajar
dari sikap itu seperti Daud. Ketika Daud dimaki-maki oleh Simei, ya, dikata-katain oleh Simei, dia berkata, ya kalau itu dari Tuhan, aku harus melawan seperti apa? Mungkin kita merasa dengan pengetahuan dan kemauan kita sudah melakukan yang benar. Tapi ketika kita diingatkan, ketika kita dibawa untuk berkaca sesuai firman Tuhan, memang ada yang salah. Seperti Petrus, secara perspektif manusia Petrus berkata benar. Sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau, tapi dalam perspektif Tuhan berbeda. Mungkin kita dalam bertindak oleh pengetahuan dan kemauan yang kuat, agak sedikit melenceng. Kalau diingatkan jangan mutu, kalau diingatkan jangan memegahkan diri, tapi menyangkal diri, tidak mengikuti keinginan daging, tidak mengikuti keinginan manusiawi kita yang lama, tapi kita harus mengikuti keinginan Tuhan. Kalau itu sesuai firman Tuhan, maka kita harus tunduk. Itulah menyangkal diri, menolak naluri manusia. Kalau dicubit balas cubit, ya. Kalau dimaki ganti maki. No. Harus rendah. Memikul salib, mengambil alih. Kalau semuanya itu karena kesalahan, karena tindakan manusia daging kita, sehingga kita memiliki risiko, jangan menyalahkan Tuhan. Loh Tuhan, aku kan sudah melayani, aku sudah berkorban, aku sudah menyerahkan hidupku kepadamu. Tapi kenapa kok aku masih dibenci, aku masih diremehkan, aku masih tidak dihargai? Jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan berkata, memikul salib. Ya, setiap kita punya salib masing-masing. Dan tidak bisa digantikan di dalam menanggungnya. Tapi ketika kita sanggup memikul salib, maka sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan. Ayat yang ke bagian perintah yang terakhir, mengikut aku. Kata mengikut aku ditegaskan di dalam ayat yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ketika kita terus setia mengiring Tuhan, maka kita akan menikmati rencana-rencananya yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, mari kita menjadi murid-murid yang setia dengan terus memiliki keinginan yang kuat oleh pengenalan dan pengetahuan yang benar, serta melakukan tugas dan kewajiban kita. Jangan kita mengikuti keinginan manusia daging kita, tapi kita harus sanggup menanggung segala konsekuensi bagian dari memikul salib tadi, sambil terus mengiring Tuhan. Karena pada waktunya kita mengalami rencananya yang sempurna. Amin, saudara. Oleh karena itu, biarlah kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita. Jangan pernah kendor, jangan pernah menyerah, tapi teruslah setia mengiring Tuhan. Oleh pengenalanmu yang benar tentang Allah, oleh menghasilkan kemauan, hasrat yang mendalam sehingga tidak mudah menyerah, serta berani untuk menyangkal diri pikul salib supaya tetap mengiring Tuhan sampai kepada rencananya yang sempurna tergenapi atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.